Halo Nusantara, selamat datang di channel Politik Merah Putih. Tensi isu politik di Indonesia hari ini sungguh panas dan menjelang Pilpres tahun 2024 yang akan diadakan tahun depan, isu demi isu disuguhkan kepada kita calon pemilih. Sebagai kaum milenial, mau tidak mau kita harus berpartisipasi ke dalam pesta demokrasi ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, kencangkan sabuk pengaman, lupakan hal tentang mantan, tegakkan standar kursi dan bukalah logika demokrasi. Oke, baiklah teman-teman Nusantara, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke dalam intro. Bicara mengenai bakal calon presiden, saat ini Indonesia hanya memiliki satu kandidat yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan. Memang baru koalisi ini saja yang mengumumkan bakal calon presiden dan belum ada bakal calon wakil presidennya. Dalam demokrasi yang sehat, kita bebas berbicara, asalkan dalam jalur konstitusi yang benar. Bicara mengenai Anies Baswedan yang akan menjadi bakal calon presiden Indonesia, banyak informasi yang saya dapatkan. Seperti Anies berbicara mengenai rekam jejak, dan mari kita bahas rekam jejak Anies Baswedan. Informasi yang saya dapatkan sungguh tidak bisa memenuhi kualitas standar demokrasi saya. Pilihan saya tentu berbeda atau mungkin sama dengan Anda. Itu bisa kita debatkan. Anies Baswedan yang sebagian orang dijuluki Bapak Politik Identitas pada tahun 2017 sungguh sangat mencederai demokrasi Indonesia pada saat itu. Ahok kalah telak berdasarkan isu sara yang sangat kental pada masanya. Selain daripada itu, dalam catatan saya, Anies Baswedan memiliki janji politik yang bahkan sampai 5 tahun dia menjabat, bisa dikatakan Anies ini telah gagal memenuhi janjinya kepada warga DKI Jakarta. Seperti rumah DP 0 rupiah, naturalisasi sungai, menghentikan reklamasi, sumur resapan, dan Formula E yang sampai saat ini belum jelas apakah bermanfaat bagi rakyat DKI Jakarta ataupun tidak. Bahkan KPK menduga adanya tindak pidana korupsi pada pagelaran akbar Formula E tersebut. Dalam pidato Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD pernah berkata, KPK pernah berbicara kepada dirinya perihal kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pagelaran Formula E Jakarta. Namun KPK takut penelusurannya kasus ini akan diseret ke dalam ranah politik sebagai isu penjagalan calon presiden. Di sini saya kurang setuju dengan KPK. Harusnya KPK bisa membedakan mana yang disebut proses hukum dan mana yang disebut dengan proses politik. Memang isu ini sangat rentan diputarbalikkan faktanya, karena pada saat ini Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilu serentak pada tahun 2024. Menurut saya, KPK harus benar-benar yakin jika akan memproses tindak pidana korupsi ini. Yakin akan bukti yang kuat, bukan sekedar menduga yang justru akan merugikan kredibilitas KPK sendiri apabila KPK salah. Lepas dari dugaan tindak pidana korupsi Formula E ini, kita beralih ke rumah DP 0 rupiah. Dari awal, saya mengikuti apa yang dijanjikan Anies Baswedan dari program DP 0 rupiah yang berupa rumah tapak, berubah menjadi rumah susun, dari pembiayaan murah sampai dengan pembiayaan yang minimal 12-14 juta untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah ini. Dari sini, apakah tepat janji Anies yang dikatakan bahwa DP 0 rupiah ditujukan kepada rakyat miskin? Apakah penghasilan di atas 12 juta per bulan masih bisa dianggap sebagai rakyat miskin? Saya rasa tidak. Banyak kejanggalan dalam janji dan kebijakan Anies selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Jujur, saya lebih menyukai Ahok karena prestasinya, bukan karena agamanya. Semoga isu sara ini tidak dibawa ke dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Kita ingin proses pemilu ini berjalan dengan damai, sehingga kita sebagai rakyat yang biasa bebas untuk mengutarakan suara kita tanpa ada rasa takut atau dorongan dari pihak lain. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan silahkan isi kolom komentar jika kalian ingin menyampaikan pendapat ataupun mengkritik saya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas dalam konten video kali ini. Jadi tunggu pembahasan dinamika politik Indonesia pada video selanjutnya ya. Saya Fajar Setiadi undur diri dan ciao.